Suatu sore, Nobita, Giant, dan Suneo berkumpul di rumah Suneo untuk belajar bersama. Seperti biasa, rumah Suneo terlihat mewah dan penuh teknologi. Saat mereka mulai merasa bosan dengan buku pelajaran, Suneo dengan bangga menyalakan televisi layar besarnya. Di layar itu muncul tayangan hutan pegunungan yang hijau, dengan suara angin sejuk dan kicauan burung yang menenangkan. Suasana terasa begitu nyata, seakan mereka benar sedang duduk di tengah alam. Nobita dan Giant terpesona, bahkan Giant yang biasanya ribut pun mendadak tenang. Suneo dengan gaya sombongnya berkata bahwa ia sengaja memutar video itu agar lebih fokus belajar. Menurutnya, suasana alam bisa membuat otak lebih rileks dan mudah memahami pelajaran. Mendengar hal itu, Nobita langsung iri dan membayangkan betapa kerennya jika ia bisa belajar dengan suasana seperti itu setiap hari. Sesampainya di rumah, Nobita segera mengadu kepada Doraemon. Ia meminta dibuatkan layar besar agar bisa belajar dengan suasana alam seperti milik Suneo. Awalnya Doraemon ragu. Tapi karena Nobita berjanji akan rajin belajar, Doraemon akhirnya setuju. Doraemon pun mengeluarkan alat ajaib berbentuk layar proyektor. Raksasa yang bisa menampilkan suasana apapun secara realistis, Nobita sangat senang. Doraemon pertama menampilkan air terjun besar dengan suara gemuruh air yang deras. Sayangnya, suara air yang terlalu keras justru membuat Nobita tidak bisa berkonsentrasi. Kesal, Nobita meminta suasana lain. Doraemon lalu menggantinya dengan hutan bambu yang sunyi dan syahdu. Namun belum lama belajar, mata Nobita mulai berat. Suasana yang terlalu tenang malah membuatnya mengantuk. Doraemon mulai kehilangan kesabaran dan menegur Nobita karena terlalu banyak alasan. Nobita tiba-tiba mendapat ide. Ia berkata bahwa ia tidak akan mengantuk kalau ada Shizuka yang belajar bersamanya. Dengan terpaksa, Doraemon menggunakan pintu kemana saja dan mengajak Shizuka ke rumah Nobita. Shizuka setuju membantu belajar karena kasihan melihat Nobita. Agar suasana lebih menyenangkan, Doraemon mengganti layar menjadi lautan biru yang tenang. Ombak kecil bergoyang pelan, langit cerah, dan angin laut terasa sejuk. Kali ini, Nobita dan Shizuka benar-benar mulai belajar dengan serius. Namun tiba-tiba, di layar itu muncul seorang pria yang teraming di tengah laut. Terlihat kelelahan dan hampir tenggelam. Tanpa berpikir panjang, Doraemon, Nobita, dan Shizuka masuk ke dalam layar untuk menolongnya. Mereka berhasil menyelamatkan pria itu dan mengantarnya kembali ke tempat aman. Setelah kembali ke rumah, Shizuka merasa kejadian tadi justru membuatnya sulit fokus. Ia pun berpamitan dan memutuskan mengerjakan PR di rumahnya sendiri. Doraemon kembali mengingatkan Nobita agar benar belajar, bukan malah mencari sensasi. Sebagai percobaan terakhir, Doraemon mengganti suasana menjadi kutub utara yang bersalju. Awalnya Nobita merasa segar, tapi tak lama kemudian badai salju besar datang. Angin kencang dan salju tebal membuat suasana menjadi berbahaya. Di tengah badai, Nobita melihat seorang pria terjebak di salju. Ia meminta Doraemon segera menolongnya. Pria itu akhirnya dibawa ke rumah Nobita dan diberi makanan hangat serta minuman agar tubuhnya kembali normal. Pria itu menceritakan bahwa ia adalah mahasiswa dari universitas terkenal. Sedang mendaki gunung bersama rombongan, namun tertinggal dan tersesat. Mendengar hal itu, mata Nobita langsung berbinar. Ia berpikir bahwa tugas SD pasti sangat mudah bagi seorang mahasiswa pintar. Tanpa malu, Nobita pun meminta bantuan mahasiswa itu untuk mengerjakan PR-nya. Pria itu tersenyum dan membantu sambil menjelaskan dengan sabar. Nobita merasa kagum dan akhirnya mulai memahami pelajarannya. Doraemon hanya bisa menghela napas. Ia kesal, namun sadar bahwa Nobita memang selalu punya cara unik, meski sering merepotkan, untuk menyelesaikan tugas sekolahnya. Doraemon berharap suatu hari Nobita benar bisa belajar dengan usaha sendiri.
tanpa bergantung pada alat ajaib atau orang lain.